semuanya. Hari ini kembali lagi di Sekolah Minggu Online GMI Pos PI Kampung Baru. Nah, hari ini adik-adik sekalian semuanya sudah siap untuk beribadah di hadapan Tuhan? Kalau semua sudah siap, mari semuanya kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepadanya dengan hati yang bersungguh-sungguh. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Adik-adik, tak terasa kita sekarang sudah sampai di akhir November. Nah, itu berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Kalau kita menyebut bulan Desember, apa yang spesial di bulan Desember? Yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan menyebut hari Natal. Semuanya bersukaria, semuanya bersukacita. Karena itu adik-adik, hari ini kita akan bersama menyanyikan lagu pujian Natal. Mari kita menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Mari adik-adik kita semua kita bernyanyi lagu Hai Mari Berhimpun dan bersukaria. Dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia saja. Mari adik-adik dengan hati yang penuh semangat kita mau menyembah, memuliakan nama Tuhan karena kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia saja. Mari kita dengan segenap hati memuji Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia saja. Nyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi memuji
Baik adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari adik-adik semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur jika pada sore hari ini ada kesempatan bagi kami untuk beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, pimpinlah setiap kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu, agar kami dapat dengan hati yang bersungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan yang menolong ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir, kiranya mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, kita beribadah menyembah Tuhan, dan hanya ada satu Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Mari kita menyanyikan lagu Yo Iwesen. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini, Yo Iwesen. Adik-adik,
kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Tuhan menolong kita. Kita minta Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi melalui cerita firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan jika pada kesempatan hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan kami dapat lakukan dalam hidup kami. Tuhan sertai dalam semacam pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Kiranya berkenan bagi namamu dan mempermuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya, sekali lagi, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Adik-adik boleh memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Hari ini cerita firman Tuhan berkaitan tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Maria. Baik adik-adik, semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya telinga kita buka lebar-lebar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita mau dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang ingin menjadi anak yang taat? Siapa yang mau jadi anak yang taat? Wah, semuanya ya pengen menjadi anak yang taat. Anak yang taat pasti dikasihi Tuhan, dikasihi papa mama, dikasihi guru dan juga teman-teman semuanya. Ketika kita taat, kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi adik-adik, apakah yang namanya taat itu mudah? Susah ya. Yang namanya taat ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena ketika kita taat, bisa saja orang lain melihat kita dan mengejek kita. Ih, sok kali nih anaknya. Ih, masa gini aja kamu sok-sok kali sih. Nah, bisa dibilang begitu. Atau bisa jadi ketika kita taat, kita harus mengorbankan hal-hal yang kita sukai dan kita senangi. Ya, ketika orang tua bilang, "Ton, kerjain PR-nya." Wah, kita pilih taat atau tidak ya? Ton, belajar, besok ujian. Wah, kita pilih taat atau tidak ya? Padahal kita sedang seru-serunya nih menonton film kesukaan kita. Nah, adik-adik, yang namanya taat membutuhkan namanya pengorbanan. Kalau kita tidak mau berkorban, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja keras untuk taat, kita mudah sekali untuk tidak taat. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melihat seorang tokoh yang bernama Maria. Maria adalah seorang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengandung bayi Yesus dan melahirkannya ke dunia. Nah, adik-adik, sungguh alangkah bersukacita jika kita bisa menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan. Tetapi apakah itu mudah? Apakah itu tidak perlu menanggung resiko? Nah, semuanya itu tentu perlu yang namanya kesungguhan hati. Nah, untuk itu kita akan melihat apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini tertulis, suatu ketika dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Wah, ngapain ya malaikat pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret? Nah, di sana ternyata malaikat Gabriel akan menjumpai seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Jadi malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan untuk datang menjumpai Maria. Nah, akhirnya malaikat Gabriel pun sampai dan menjumpai Maria. Apa yang malaikat katakan kepada Maria? Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Wah, ketika didatangi oleh malaikat, Maria terkejut sekali. Kenapa? Selama ini dia belum pernah bertemu dengan malaikat, apalagi dijumpai oleh malaikat. Dan saat dia kaget sekali melihat malaikat yang datang menjumpai Maria. Maria sangat terkejut, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam ini ya? Nah, kata malaikat itu kepadanya, apa kata malaikat? Jangan takut, hai Maria.
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wah, adik-adik, ini pesan yang sangat luar biasa. Kalau Maria akan mengandung dan melahirkan seorang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, dialah Yesus. Nah adik-adik, lalu apa kata Maria kepada malaikat itu? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena aku belum bersuami? Betul kata Maria adik-adik. Saat itu Maria sudah bertunangan tapi dia belum menikah. Bagaimana mungkin Maria bisa mengandung dan melahirkan seorang bayi? Adik-adik, bagi Tuhan semua hal itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya, bagi manusia banyak hal ini tidak mungkin, itu tidak mungkin. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Semua hal adalah mungkin bagi Tuhan. Lalu jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan melalui malaikatnya berkata kalau Roh Kudus akan turun ke atas Maria dan kuasa Allah yang akan menaungi Maria sehingga Maria mengandung. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ya, dalam hidup ini mungkin banyak hal yang bagi kita itu mustahil, ya, bagi kita itu tidak mungkin. Nah karena itu kita perlu yang namanya ketaatan. Ketika kita taat maka tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa, asal kita taat kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lalu apakah yang namanya ketaatan perlu resiko? Perlu menanggung resiko. Apakah ketaatan itu mudah? Tidak mudah. Apakah ketaatan itu butuh pengorbanan? Butuh pengorbanan. Bagi Maria, seorang yang masih muda, ya kan, dia harus menanggung apa yang ditanggungkan kepadanya, yaitu dia belum menikah tapi sudah mengandung. Pasti apa kata orang lain. Tapi kita melihat bagaimana Maria, dia berani menanggung segala apapun yang dilimpahkan kepadanya, asalkan dia tahu ada Tuhan yang beserta dengan dirinya. Nah adik-adik di rumah, mari kita belajar seperti Maria yang taat kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan meyakini Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan dia sungguh bersyukur Tuhan percayakan untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Ini merupakan anugerah yang sungguh luar biasa. Nah adik-adik, dalam hidup adik-adik Tuhan ingin bekerja bagi adik-adik. Tuhan ingin melakukan banyak hal yang besar dalam hidup adik-adik. Baiklah adik-adik perlu percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. Nah adik-adik, apapun kesulitan adik-adik hari ini, apapun yang menjadi kegelisahan, kebingungan, baik dalam studi, keluarga, dalam hubungan persahabatan dengan teman-teman, percayakan semuanya kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya hati kita boleh kita persiapkan lagi dengan lebih sungguh, lebih penuh dengan ketaatan dan lebih setia menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk belajar seperti Maria yang taat kepada Tuhan. Ajari kami untuk setia melakukan firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap tinggal dalam Engkau. Karena kami yakini ya Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau tidak ada yang
Mustahil, semua adalah mungkin jika bersama dengan Engkau. Tuhan, lindungilah setiap kami, berkati studi kami di sekolah, berkati orang tua kami dalam usaha pekerjaan, berikan kesehatan, lindungi keluarga kami. Tuhan juga tolong kami agar kami dapat menjadi alat untuk memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kabar kelahiran Tuhan Yesus bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini kita juga ada ayat hafalan. Jadi adik-adik, mari kita bersama-sama menghafalkan ayat firman Tuhan dengan giat dan tidak jemu-jemu. Ayo, berikut ini akan ditayangkan ayat hafalan kita pada hari ini. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ayat hafalannya apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, gampangnya adik-adik ayat hafalannya, kiranya semuanya bisa menghafalkannya. Dan firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita juga bisa menguatkan setiap kita kalau kita ingin kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Adik-adik, bagaimana untuk cerita firman Tuhan hari ini? Semua sudah menyimaknya bukan? Nah, hari ini juga kita ada kuis. Jadi semuanya dari cerita firman Tuhan hari ini, kiranya adik-adik bisa menjawab kuis hari ini. Kiranya semuanya yang sudah selesai kuisnya boleh kirimkan ke Google Classroom. Oke adik-adik, selamat mengerjakan kuis. Mari adik-adik kita pujikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kita bersyukur kita punya Tuhan yang mau datang ke dunia, lahir bagi setiap kita, menjadi Juru Selamat bagi kita, Yesus Kristus. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Merasa takut ketika mendengar nyanyian masakan membira menggegam. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya
Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih jika pada sore hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu, dan saat ini kami telah mengakhiri sekolah minggu kami. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dapat kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa tekun beribadah. Tuhan, jauhkanlah kami dari sifat malas. Tuhan, jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang tidak baik. Tuhan, didiklah kami menjadi anak Tuhan yang baik dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Kita akan berdoa dalam bahasa Mandarin. Mari kita bersama-sama kita berdoa. 来，我们一起念祝祷文。我们在天上的父，愿人都祝福名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，现在是给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见撒旦，能救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Ibadah sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa adik-adik. Minggu depan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.